Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan share firman Tuhan yang saya ambil firman Tuhan dari 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan, umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini di mana kita sedang bergumul oleh karena situasi dan kondisi di mana kita semua menghadapi satu situasi yang tidak mudah. Namun biarlah ayat firman Tuhan ini mengingatkan kepada setiap kita. Firman Tuhan dikatakan bahwa umatku yang atasnya namaku disebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini dinyatakan bahwa umat Tuhan yang atasnya, di mana Tuhan disebut, ditinggikan, Tuhan yang berotoritas, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, itu boleh dinyatakan di tengah-tengah umat Tuhan. Dan ketika umat Tuhan yang atasnya nama disebut itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk kita boleh bersama-sama, bukan mencari siapa yang salah akan situasi ini, atau menyalahkan orang lain oleh karena keadaan hari-hari ini yang sedang kita alami. Namun biarlah kita menyikapi sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Yang pertama saudaraku, kita merendahkan diri. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Ini waktunya kita untuk belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini waktunya kita belajar untuk kita tidak lagi menuruti ego kita. Kita tidak meninggikan diri kita, namun kita boleh belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh meletakkan segala kerinduan dan keinginan kita di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, Dia yang berkuasa atas hidup kita, keluarga kita, mengatur setiap keadaan kita, dan kita boleh ada di dalam otoritas dan kedaulatannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita boleh berdoa dan mencari wajah Tuhan. Kita berdoa, kita sampaikan segala kerinduan kita kepada Tuhan, kita sampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan, kita sampaikan segala pergumulan kita kepada Tuhan, kita sampaikan apa yang menjadi isi hati kita, pergumulan kita, masalah-masalah yang kita hadapi, kita sampaikan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita boleh mencari wajah-Nya, mencari kerinduan-kerinduan hati Tuhan. Bukan lagi yang kita utamakan di dalam hidup kita adalah keinginan kita, tetapi bagaimana hari-hari ini kita boleh belajar kerinduan Tuhan boleh dinyatakan melalui hidup kita. Kita belajar, kita bertekun merenungkan firman Tuhan, kita mencari wajah-Nya, kita mencari kehendak-Nya untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita percaya Bapak Ibu Saudaraku, setiap kita yang mengasihi Dia, setiap kita yang terus mencari Dia, mencari kerajaan-Nya dan kebenaran-Nya, kita akan ditambah-tambahkan apa yang menjadi kebutuhan dan menjadi segala sesuatu yang kita perlukan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kesempatan saat ini, firman Tuhan sampaikan kepada kita bahwa mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita mencari wajah-Nya. Dan dikatakan bahwa Tuhan mendengar doa kita. Tuhan mendengar segala
pergumulan kita di dalam Dia. Dikatakan juga Tuhan mengampuni segala kesalahan yang kita lakukan. Dan ini waktunya hari-hari di mana kita boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita percaya situasi yang terjadi hari-hari ini, kesulitan tentang keekonomian kita, tentang perkara makan dan minum, itu juga mungkin juga karena kesalahan kita, karena kita belum mempersiapkan sedemikian rupa keadaan yang seperti ini. Namun demikian Bapak Ibu Saudaraku, mari kita merendahkan di hadapan Tuhan dan kita percaya Tuhan sanggup memulihkan kita. Kita percaya Tuhan sanggup memulihkan keluarga kita. Kita percaya Tuhan sanggup memulihkan bangsa kita. Tuhan sanggup memulihkan kota kita. Tuhan sanggup memulihkan pekerjaan dan usaha kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya mengajak untuk setiap kita, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari wajah-Nya, bertekun di dalam pengajarannya, bertekun di dalam kebenaran firman-Nya. Kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, dan kita mengarahkan tujuan kita kepada Tuhan, dan kita akan menantikan pemulihan yang sempurna daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan memulihkan kita, dan Tuhan menyertai kita. Haleluya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa pada saat ini, sungguh Tuhan kami membawa setiap pergumulan hati kami, setiap permasalahan, tantangan yang kami hadapi dan keluarga kami hadapi. Kami bawa di hadapan-Mu ya Tuhan, dan kami tahu ya Tuhan, ketika kami merendahkan diri di hadapan-Mu, kami mencari wajah-Mu, kami berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, maka Tuhan akan memulihkan kami. Tuhan akan memulihkan keadaan kami, Tuhan akan memulihkan keluarga kami, Tuhan akan memulihkan bangsa kami, Tuhan akan memulihkan situasi ini, Tuhan akan memulihkan setiap keadaan ekonomi kami, apapun yang kami hadapi hari-hari ini. Sungguh ya Tuhan, kami datang kepadamu dan kami percaya Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, Tuhan yang berdaulat atas keluarga kami. Tuhan juga yang berdaulat atas bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami percaya pemulihan yang terjadi dari Tuhan, itu boleh terjadi atas setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.